Neferhotep adalah salah satu Firaun Mesir kuno yang memerintah selama dinasti ke-13 pada masa Kerajaan Tengah. Ia dikenal sebagai Sekhemre Khutawi. Neferhotep pertama dan merupakan Firaun yang cukup penting karena pemerintahannya berlangsung selama hampir 1 dekade. Suatu periode yang cukup panjang untuk seorang raja di dinasti ini, yang umumnya mengalami pergantian penguasa yang cepat. Meski ia bukan Firaun yang terkenal seperti Ramses II atau Tutankhamun, masa pemerintahannya memberikan stabilitas dalam periode yang penuh dengan pergolakan politik. Berikut adalah penjelasan rinci tentang sejarah panjang Neferhotep. Neferhotep pertama memerintah pada periode dinasti ke-13 yang berlangsung setelah dinasti ke-12 yang kuat dan sebelum periode kekacauan pada dinasti ke-14 dan invasi bangsa Hyksos. Dinasti ke-13 dianggap sebagai fase transisi di mana otoritas kerajaan di Mesir mulai melemah dan kekuatan lokal di seluruh negeri mulai mendapatkan pengaruh lebih besar. Mesir mulai mengalami masalah internal, seperti instabilitas politik dan masalah ekonomi yang melemahkan kekuatan pusat kerajaan di Idjitawi, ibu kota pada saat itu. Neferhotep pertama lahir dari keluarga non-kerajaan, suatu hal yang cukup umum di dinasti ke-13 di mana para Firaun seringkali bukan berasal dari keluarga kerajaan yang sudah mapan. Ayahnya bernama Ha-Ankhef dan ibunya Kemi. Dia memiliki 2 saudara laki-laki, Si-Hathor dan Sobekhotep Aifa, di mana Sobekhotep Aif nantinya juga menjadi Firaun setelah kematian Neferhotep. Ada kemungkinan bahwa Neferhotep berasal dari keluarga militer atau birokrasi yang mendapat akses ke tahta karena kemampuan politik atau militer. Pemerintahan Neferhotep pertama relatif stabil dibandingkan dengan Firaun lain di dinasti ke-13. Salah satu sumber penting yang menjelaskan tentang pemerintahannya adalah Prasasti Karnak, di mana ia digambarkan sebagai Firaun yang melakukan banyak kegiatan keagamaan dan upaya untuk menjaga stabilitas Mesir. Ia memerintahkan pembangunan dan renovasi sejumlah kuil, terutama kuil-kuil yang didedikasikan untuk Dewa Amun. Neferhotep dikenal sebagai pemuja dewa-dewa Mesir dan memiliki reputasi sebagai raja yang sangat religius. Neferhotep pertama juga memperkuat kontrol Mesir atas Nubia. Meskipun kekuatan pengaruh Mesir di daerah tersebut semakin melemah seiring berjalannya waktu. Namun, pemerintahannya berhasil mempertahankan kendali atas Nubia setidaknya selama sebagian besar masa pemerintahannya. Meskipun tidak sebanyak Firaun-Firaun terkenal lainnya, beberapa peninggalan arkeologis dari masa Neferhotep pertama ditemukan. Salah satu yang paling penting adalah prasasti Wadi Hamamat, yang memberikan catatan tentang ekspedisi yang dilakukan pada masa pemerintahannya untuk menambang batu di gurun timur Mesir. Ini menunjukkan bahwa Mesir masih melakukan kegiatan ekonomi yang penting, seperti penambangan selama masa pemerintahannya. Ada juga patung Neferhotep pertama yang ditemukan di kuil Karnak dan prasasti lainnya yang menunjukkan kebaktiannya kepada Dewa Amun. Bukti lain dari pemerintahannya ditemukan di berbagai situs Mesir seperti Abydos dan Kom Ombo. Setelah kematian Neferhotep pertama, tahta diwariskan kepada saudaranya Sobekhotep Ainfua yang menjadi salah satu penguasa dinasti ke-13 yang paling terkenal. Warisan Neferhotep pertama adalah bahwa ia berhasil membawa stabilitas di tengah ketidakpastian politik yang melanda Mesir pada akhir Kerajaan Tengah. Dinasti ke-13, meskipun tidak sekuat dinasti ke-12, mempertahankan tradisi Firaun sebagai penguasa ilahi yang harus menjaga keteraturan, ma'at, di seluruh Mesir. Namun,
setelah masa pemerintahan Neferhotep dan Sobekhotep Yeo. Dinasti ke-13 mulai mengalami lebih banyak kekacauan yang pada akhirnya memungkinkan invasi bangsa Hyksos ke Mesir selama dinasti ke-14 dan dinasti ke-15. Meskipun ia tidak meninggalkan jejak sebesar Ramses II atau Firaun terkenal lainnya, Neferhotep dihargai dalam sejarah Mesir kuno sebagai Firaun yang mengupayakan stabilitas dan ketertiban di tengah krisis. Ahli sejarah dan arkeologi modern menilai Neferhotep pertama sebagai Firaun yang berhasil mempertahankan kontrol kerajaan di masa yang sulit. Berkat upayanya, Mesir berhasil terhindar dari kehancuran total untuk sementara waktu, meskipun pada akhirnya Mesir akan jatuh ke dalam kendali bangsa Hyksos beberapa dekade kemudian. Pemerintahannya dipandang sebagai salah satu titik terang di antara berbagai periode kekacauan yang melanda dinasti ke-13. Neferhotep pertama adalah Firaun yang berperan penting dalam menjaga stabilitas di Mesir selama masa yang penuh dengan gejolak politik dan ekonomi. Meski berasal dari keluarga non-kerajaan, ia berhasil membawa pemerintahan yang relatif stabil dan memainkan peran penting dalam pemeliharaan upacara keagamaan dan kegiatan ekonomi. Warisannya, meskipun tidak sebesar Firaun-Firaun Mesir yang lebih terkenal, tetap penting dalam konteks periode sejarah Mesir kuno yang lebih luas. Neferhotep pertama adalah seorang Firaun dari dinasti ke-13. Mesir yang memerintah sekitar 1777 hingga 1732 tahun sebelum Masehi selama periode kerajaan pertengahan akhir. Periode ini menandai masa transisi penting dalam sejarah Mesir yang seringkali diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi, terutama dengan munculnya ancaman dari bangsa asing. Meskipun dinasti ke-13 relatif kuat di awal masa pemerintahannya, semakin lama pengaruh dan kekuatan Firaun mulai menurun, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Namun, terkait peperangan, masa pemerintahan Neferhotep pertama tampaknya lebih berfokus pada upaya mempertahankan stabilitas internal daripada perang besar-besaran melawan musuh luar. Sumber-sumber sejarah tentang Neferhotep tidak banyak menyebutkan peperangan besar di luar batas Mesir, tetapi ia lebih dikenal dengan upaya-upayanya dalam menjaga stabilitas negara, memperkuat agama, serta hubungan diplomatik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pemerintahan dan konflik yang mungkin terjadi selama masa Neferhotep pertama. Neferhotep pertama berkuasa di masa di mana Mesir mulai mengalami disintegrasi politik. Setelah masa kejayaan kerajaan pertengahan, dinasti ke-12, dinasti ke-13 lebih dikenal dengan pergantian Firaun yang cepat yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Namun, Neferhotep pertama dianggap sebagai salah satu penguasa yang lebih kuat di antara Firaun-Firaun dinasti ke-13. Ia berhasil mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 1 dekade, yang dianggap sebagai pencapaian besar di tengah ketidakstabilan internal yang melanda Mesir pada waktu itu. Selama pemerintahannya, tampaknya ia berusaha memperkuat otoritas pusat di Mesir dengan berfokus pada proyek-proyek pembangunan dan upaya memulihkan kontrol terhadap wilayah-wilayah yang mungkin sudah mulai terlepas dari otoritas pusat. Meskipun tidak ada catatan eksplisit tentang peperangan besar, ancaman dari kelompok-kelompok Asiatik, dikenal sebagai Hyksos, mulai menguat di wilayah timur Laut Mesir selama periode ini. Dinasti ke-13 perlahan-lahan mulai kehilangan kekuasaan atas Delta Nil, yang akhirnya memungkinkan Hyksos untuk menguasai wilayah tersebut beberapa dekade setelah pemerintahan Neferhotep pertama. Neferhotep mungkin terlibat dalam upaya diplomasi untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin.
pemimpin di wilayah timur Laut Mesir, meskipun akhirnya Mesir bagian utara mengalami invasi Hyksos pada akhir dinasti ke-13 atau awal dinasti ke-15. Ancaman Hyksos ini, meskipun belum sepenuhnya menguasai Mesir pada masa Neferhotep, sudah mulai terasa di perbatasan timur Mesir. Tidak ada bukti yang kuat bahwa Neferhotep pertama terlibat dalam ekspansi militer besar-besaran keluar Mesir. Sebaliknya, ia tampaknya lebih berfokus pada mempertahankan batas-batas Mesir yang ada, terutama dengan menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga dan suku-suku di sekitar Mesir. Selama masa pemerintahan Neferhotep, Mesir juga tampaknya tidak memiliki kekuatan militer yang sama seperti pada masa-masa sebelumnya, seperti pada dinasti ke-12, di mana ekspansi besar ke Nubia dan Asia Barat berlangsung. Neferhotep dikenal sebagai Firaun yang sangat religius. Ia seringkali digambarkan mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa Mesir, terutama Osiris dan Sobek, sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan dukungan ilahi. Fokus pada agama ini mungkin juga terkait dengan upayanya untuk mempertahankan stabilitas politik melalui dukungan keagamaan. Selain itu, proyek-proyek pembangunan di kuil-kuil juga menandakan adanya usaha untuk menguatkan struktur sosial dan politik Mesir. Namun, fokus pada pembangunan kuil dan proyek-proyek keagamaan ini juga bisa dilihat sebagai cara Neferhotep untuk memperkuat klaimnya atas tahta, terutama di tengah ancaman dari lawan politik internal dan eksternal. Dengan demikian, meskipun tidak ada catatan tentang peperangan besar, kekuatan militer Mesir pada masa ini mungkin lebih diarahkan untuk mengatasi ancaman internal daripada konflik eksternal yang luas. Selama dinasti ke-13, terjadi pergantian Firaun yang cukup cepat dan tidak stabil, yang menunjukkan adanya konflik internal di antara elit politik. Walaupun Neferhotep pertama tampaknya berhasil memerintah dengan stabilitas relatif, konflik di kalangan bangsawan dan birokrasi mungkin terjadi di belakang layar. Tidak ada bukti eksplisit tentang perang saudara yang terjadi, tetapi situasi politik yang tidak stabil ini menunjukkan adanya ketegangan yang mungkin harus dikelola oleh Firaun dengan strategi politik yang hati-hati. Masa pemerintahan Neferhotep pertama lebih dikenal karena upaya menjaga stabilitas politik dan keagamaan di tengah periode yang penuh ketidakstabilan dalam sejarah Mesir. Tidak ada bukti kuat mengenai peperangan besar-besaran pada masa ini. Tetapi, Firaun dan pasukannya kemungkinan terlibat dalam konflik-konflik internal dan menjaga batas-batas Mesir dari ancaman luar, khususnya di Delta Nil yang mulai terancam oleh Hyksos. Selama masa pemerintahannya, Neferhotep pertama terlibat dalam hubungan diplomatik dengan beberapa bangsa tetangga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hubungan Neferhotep dengan bangsa-bangsa lain. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi Mesir selama dinasti ke-13 adalah keberadaan Hyksos, bangsa Semit yang mulai menguasai Delta Nil di utara Mesir. Neferhotep pertama dikenal sebagai Firaun yang masih mampu mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Mesir, meskipun ancaman Hyksos semakin meningkat. Sementara beberapa raja Mesir setelahnya terpaksa bersekutu atau tunduk kepada Hyksos, Neferhotep tampaknya berhasil mempertahankan kemerdekaan politik Mesir di hadapan mereka. Namun, tidak ada catatan yang jelas mengenai konfrontasi langsung antara Neferhotep dan raja-raja Hyksos. Nubia adalah wilayah penting di selatan Mesir yang kaya akan sumber daya alam, terutama emas.
Neferhotep diperkirakan memiliki hubungan yang baik dengan Nubia selama masa pemerintahannya. Ada beberapa bukti bahwa Mesir tetap mempertahankan kendali atas beberapa wilayah di Nubia selama pemerintahan Neferhotep, dan Mesir terus memanfaatkan sumber daya alam Nubia, terutama melalui perdagangan dan eksplorasi tambang emas. Meskipun tidak ada catatan langsung tentang konflik militer antara Neferhotep dan penguasa Nubia, interaksi perdagangan tetap menjadi hubungan utama antara kedua wilayah. Wilayah Levan, Syria, Palestina, dan Libanon modern adalah wilayah strategis untuk perdagangan dan pengaruh Mesir selama berabad-abad. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Mesir di bawah Neferhotep terus mempertahankan hubungan perdagangan dengan kota-kota di Levan. Mesir seringkali mengimpor kayu cedar dari Libanon, yang sangat penting untuk konstruksi kapal dan bangunan. Meskipun tidak ada bukti yang jelas tentang aliansi militer atau konflik besar antara Neferhotep dan raja-raja Levan, hubungan perdagangan yang baik tampaknya tetap berlangsung. Mesir Barat yang berdekatan dengan Libya modern seringkali menjadi ancaman potensial bagi Mesir kuno. Namun, selama pemerintahan Neferhotep, tampaknya tidak ada ancaman besar yang muncul dari wilayah ini. Sebaliknya, penguasa Mesir berusaha mempertahankan hubungan yang stabil dengan suku-suku di wilayah barat untuk menghindari invasi atau gangguan di perbatasan barat Mesir. Selain hubungan dengan bangsa lain, Neferhotep juga dikenal karena keberhasilannya dalam menjaga stabilitas internal Mesir. Pada masa-masa yang penuh gejolak ini, pergantian kekuasaan yang cepat dan ancaman dari bangsa asing seringkali memicu ketidakstabilan di dalam negeri. Namun, Neferhotep berhasil menjaga pemerintahan yang kuat dan stabil, serta tetap dihormati oleh para pejabat dan rakyatnya. Ia juga dikenal sebagai raja yang memperkuat hubungan dengan para dewa dan agama. Banyak monumen dan inskripsi yang menyebutkan kontribusinya dalam memperbaiki kuil-kuil dan melanjutkan tradisi keagamaan Mesir. Hal ini memperkuat posisinya sebagai raja yang diberkati oleh para dewa dan dianggap sebagai pelindung peradaban Mesir. Setelah pemerintahan Neferhotep pertama, dinasti ke-13 mulai mengalami penurunan, dan Hyksos akhirnya mengambil alih kendali atas wilayah utara Mesir. Namun, masa pemerintahan Neferhotep tetap dianggap sebagai periode di mana Mesir masih mampu mempertahankan kedaulatannya. Neferhotep mewariskan reputasi sebagai Firaun yang kuat dan bijaksana, terutama dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. Kesimpulannya, hubungan Neferhotep dengan raja-raja bangsa lain lebih bersifat diplomatik dan berorientasi pada perdagangan daripada konfrontasi militer langsung. Meskipun ancaman Hyksos semakin dekat, Neferhotep berhasil mempertahankan kestabilan Mesir dan menjaga hubungan dengan wilayah-wilayah penting seperti Nubia dan Levan. Pemerintahannya dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil di antara raja-raja dinasti ke-13 dalam mengatasi tantangan dari bangsa lain. Para arkeolog menemukan beberapa bukti penting terkait pemerintahan Neferhotep pertama, termasuk prasasti, patung, dan segel kerajaan. Salah satu bukti paling terkenal adalah prasasti Abydos yang menunjukkan Neferhotep pertama melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan memperkuat pengaruhnya atas wilayah-wilayah Mesir. Prasasti di Abydos menegaskan peran Neferhotep dalam pemulihan dan pemeliharaan kuil-kuil, khususnya kuil pemujaan Dewa Osiris. Hal ini menunjukkan bahwa ia berupaya memperkuat legitimasi kekuasaannya melalui hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan rakyat. Sebuah patung Neferhotep ditemukan di Luxor yang menggambarkannya sebagai sosok yang karismatik dan dihormati.
menekankan perannya sebagai raja yang melindungi tradisi agama Mesir kuno. Meskipun dinasti ke-13 secara keseluruhan dianggap sebagai masa kemunduran Mesir, Neferhotep pertama tampaknya berhasil mempertahankan stabilitas di sebagian besar Mesir, terutama di Mesir bagian atas, Tebes dan sekitarnya. Dalam prasasti yang ditemukan, tidak ada tanda-tanda bahwa ia terlibat dalam pertempuran besar atau penaklukan signifikan. Namun, ia tampaknya berhasil menjaga perbatasan Mesir dari ancaman luar, seperti suku-suku di gurun. Neferhotep mungkin telah mencoba memperkuat pertahanan Mesir melawan Hyksos yang akan datang beberapa dekade kemudian dan akhirnya menguasai Mesir bagian utara. Namun, kekuatan militer Neferhotep tidak sebesar dinasti sebelumnya, terutama pada masa kekuasaan dinasti ke-12 yang lebih kuat dan ekspansif. Salah satu aspek penting dari pemerintahan Neferhotep pertama adalah hubungannya yang erat dengan agama dan kuil-kuil. Banyak prasasti yang menyebutkan bagaimana ia memperbarui kuil-kuil dan mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa, khususnya Osiris, dewa kematian dan kebangkitan. Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari upaya Neferhotep untuk memperkuat legitimasi politiknya melalui dukungan dari para pendeta dan rakyat yang religius. Osiris adalah dewa yang sangat penting dalam agama Mesir, dan kuil-kuil yang didedikasikan untuk Osiris pada masa Neferhotep dipulihkan dan diperluas, yang menunjukkan peran sentral agama dalam pemerintahannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa Neferhotep berusaha menggunakan agama untuk mempersatukan rakyat Mesir, yang mungkin telah terpecah akibat ketidakstabilan politik. Sejarawan modern cenderung melihat Neferhotep pertama sebagai salah satu penguasa yang relatif kuat dalam dinasti ke-13. Meskipun periodenya secara umum dianggap sebagai fase kemunduran Mesir, mereka menghargai upayanya dalam menjaga stabilitas internal dan memperkuat tradisi keagamaan, tetapi juga menyadari keterbatasan kekuasaannya di bidang militer dan politik dibandingkan firaun-firaun besar dari dinasti ke-12. James Henry Breasted, seorang ahli sejarah Mesir kuno terkemuka, menulis bahwa Neferhotep adalah salah satu raja yang lebih baik dari dinasti ke-13, yang membuktikan kemampuan untuk menjaga tatanan di tengah masa ketidakstabilan. Kim Ryholt, sejarawan Mesir kuno lainnya, menyebutkan bahwa pemerintahan Neferhotep menunjukkan upaya yang sukses untuk mengelola keruntuhan sistem administratif Mesir yang mulai merosot, dan memuji kebijakannya dalam menjaga stabilitas agama serta institusi negara. Warisan Neferhotep pertama terutama terkait dengan usaha-usaha pemulihan kuil dan dukungan terhadap keagamaan di Mesir, yang pada gilirannya membantu mempertahankan hubungan yang erat antara kerajaan dan para pendeta. Ini memperpanjang kelangsungan Mesir sebagai peradaban besar, meskipun dinasti ke-13 secara keseluruhan tidak dikenal sebagai periode yang gemilang. Neferhotep pertama mungkin tidak mencapai prestasi militer yang hebat, tetapi ia dihormati sebagai raja yang mampu menjaga persatuan Mesir dan memelihara tradisi agama dalam masa-masa yang sulit